Baik, ini perkenalkan kartu ujian saya. Nama saya Ahmad Nurul. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Sumambawa, Kabupatennya Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Baik anak-anak kami, selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa ya. Kita serahkan dulu jiwa dan kita ke dalam tangan Tuhan. Nanti kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini siapa yang pimpin kita doa? Para petugas harian, silakan pimpin kita doa. Silakan. Cantik ini. Silakan. Berdiri semua, berdiri. Berdiri. Amin. Ya, baik, terima kasih kepada kedua petugas pada hari ini yang sudah bimbing kita. Jadi sebelum kita masuk materi anak-anak, jadi kita periksa dulu kerapian kalian. Silakan berdiri, silakan berdiri dulu. Apa yang masih belum lengkap? Kasihkan juga bajunya di luar ini. Baik. Oh iya. Semua sudah aman ya. Silakan duduk semua. Nah, baik anak-anak, kita pesen ya. Ya. Coba kenalkan namanya. Ameliana. Hadir, Pak. Andrianus. Hadir, Pak. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita hari ini yang berbicara tentang kedaulatan negara pada bab 3, yaitu tentang kedaulatan negara, dan ini tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita nyanyi dulu ya. Dulu. Yang kita silakan berdiri. Garuda Pancasila, tiga ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, silakan duduk. Nah, hari ini ada kita berbicara tentang kedaulatan negara. Nah, tentu ada kriteria yang menjadi IPK kita pada hari ini. Nah, itu sebelumnya saya harapkan kepada anak kami untuk terus belajar dan belajar. Karena belajar itu adalah tolak ukur kita bisa sukses. Karena kita banyak pengetahuan, banyak pengalaman, kita pasti dibayar orang. Dan begitu. Orang pintar itu bayarannya mahal. Tapi orang yang tidak mau pintar itu yang menjadi suruhan orang. Suruhan orang pintar. Itu sudah dipastikan. Nah, baik, apa yang menjadi IPK kita pada hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Itu yang menjadi kita hari ini. Ketiga adalah membandingkan hakikat dan teori kedaulatan. Itu yang menjadi kita.
Begitu kan Servan? Itu kita lakukan. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak kami? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca buku paket, peserta didik diharapkan mampu menguraikan hakikat dan kedaulatan negara. Kedua, setelah memahami isi buku paket bersama guru, mampu menganalisis bentuk kedaulatan negara. Ya, itu yang kamu harapkan dan kita harapkan bersama. Ketiga, setelah memahami urgensi kedaulatan negara, peserta didik diharapkan mampu memahami kedaulatan negara dan hakikatnya secara baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Media pembelajaran kita adalah buku PKN kelas 9 dan laptop kita dan beberapa media itu. Alat juga kita hari ini adalah itu tadi sudah ada kapur kita, spidol dan laptop serta buku. Karena fokus kita tidak ada, ya. Dan telah kita buatkan lembar kerja kita pada hari ini ya, ada LKPD kita, ya. Nah, untuk itu anak-anak kami, itu harapan saya pada mata pelajaran kita pada hari ini yang berjudul tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik, coba dengarkan baik-baik. Ini hari ini kita berbicara tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk di sana, saya mau tanya, apa itu kedaulatan? Kedaulatan artinya adalah kekuasaan. Nah, ini adalah arti dari kedaulatan itu adalah kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang. Nah, ini apalagi berbicara tentang kedaulatan negara kesatuan Republik. Artinya ada kekuasaan yang dimiliki oleh seorang atau individu untuk berkuasa di negara itu sendiri. Tentu ini harus mendapatkan mandat dari rakyat, ya kan? Sama seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln mengatakan bahwa government the people by the people and the people. Pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi pemimpin itu, seorang pemimpin itu berasal dari rakyat, bukan berasal dari angkasa, bukan seorang malaikat, namun melainkan seorang rakyat. Sudah? Sudah. Ya. Kedaulatan itu adalah yang dipimpin oleh seorang atau individu. Tentu ini ada mandat dari seluruh rakyat. Seperti apa mandatnya itu? Melalui demokrasi, melalui pemilihan. Seperti yang selama ini, kita sebentar lagi akan menghadapi pemilihan besar-besaran, pesta demokrasi pada tahun 2024 ini kita akan menghadapi pemilihan demokrasi atau pesta demokrasi. Di situ kita lakukan, memberikan mandat kepada yang menang untuk memimpin berkuasa di negara ini. Sejauh ini bisa dimengerti? Bisa. Berikut anak-anak kami, kita berbicara tentu ada yang namanya sifat-sifat kedaulatan itu, ya kan? Iya. Nah, apa saja sifat-sifat kedaulatan itu? Yang pertama adalah asli. Sifat aslinya, asli itu adalah tidak palsu, ya kan? Nah, tidak palsu dalam arti ya, tidak ada negara lain yang atau orang lain yang memimpin
negara itu sendiri atau yang berkuasa di negara itu sendiri asli. Berikut sifatnya adalah permanen. Permanen itu adalah selamanya walaupun berganti siapa penguasanya, tetapi tetap utuh, ya kan? Itu dia arti permanen. Tunggal, tidak dibagi kekuasaan itu. Tunggal, tidak dibagi kekuasaan itu, ya, tidak dibagi. Keempat adalah terbatas, tidak terbatas. Nah, ini tidak terbatas kekuasaan. Sifat kedaulatan itu yang keempat adalah terbatas, tidak terbatas. Nah, apa maksudnya tidak terbatas ini? Siapa saja bisa berkuasa namun tidak dibatasi oleh kuasa lain. Begitu dia. Selain itu anak-anak kami, kita berbicara tentang tentu ada prinsip, ya kan? Ada prinsip kedaulatan. Apa prinsipnya? Yang pertama, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di mana kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang atau kelompok. Contoh baru-barunya pernah kalian tahu apa pelanggaran-pelanggaran bahwasanya negara kita adalah negara hukum. Yang lagi viral ini apa? Masalah kasus Sambo. Nah, apa kasus Sambo? Melakukan perintah pembunuhan. Ada istilahnya di sana dikatakan the rule of law. The rule of law. Kita adalah negara hukum. Jadi maka jangan sekali-sekali ketika ada anak-anak kami merasa dirugikan, silakan lakukan laporan terhadap penegak hukum. Kalau ada yang curi ayammu, silakan laporkan. Ini yang curi ayam saya. Kalau ada yang curi kambingmu, silakan laporkan. Tidak pasti. Lebih banyak kambingnya di rumah, nah, kan? Atau banyak lele di rumah. Silakan laporkan. Kan itu kan? Iya. Kita kadang juga. Nah, itu dia. Oke. Kedua adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, siapakah rakyat itu? Sama tanya dulu. Ada lagi? Kita. Jadi mau kamu menjadi seorang pemimpin, silakan. Di tanganmu lah kuasa. Nah, itu ciri kita. Prinsip kedaulatan itu ya. Itu ciri atau bentuk prinsip dari kedaulatan. Berikut bahwa prinsip dari kedaulatan itu adalah memiliki negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia. Sekarang sudah bisa dimengerti? Sudah. Kemudian ada lagi. Di situ ada berbicara tentang kedaulatan. Ada dua bentuk. Ada yang dari dalam dan ada juga dari luar. Apa maksudnya? Prinsip atau negara kesatuan republik yang terdiri dari dua bentuk kedaulatannya yang bersifat dari dalam kedaulatan itu dan kedaulatan luar. Mari kita bahas sama-sama. Kedaulatan dari dalam itu adalah kedaulatan yang dimiliki atau yang berasal dari rakyat itu sendiri, ya, dari negara itu sendiri. Nah, kalau nanti Sultan mau menjadi seorang penguasa, dia harus melalui jalur dari negara ini sendiri, ya, tidak dari penduduk negara lain. Bagaimana kedaulatan keluar? Nah, kedaulatan keluar habis di dalam maka keluar. Habis di dalam keluar, habis keluar masuk di dalam.
Begitu kan? Iya. Nah, gitu. Habis dari dalam keluar. Habis keluar masuk lagi di dalam. Nah, bahaya ini. Ya kan? Nah, kedaulatan kedua itu adalah kekuasaan yang mempunyai mitra terhadap negara lain. Juga punya mitra. Begitu. Nah, sejauh itu bisa dimengerti? Bisa. Mantap. Ini yang biasa. Berikut adalah kita masuk pada Pancasila sebagai pandangan hidup. Pertanyaannya, mengapa Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup? Karena Pancasila adalah sebagai filsafat pandangan hidup seluruh Dunia. Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu ketika dipandang maka hidup. Setiap kali kamu pandang maka hidup. Yang hidup pun saya tidak tahu apa yang kamu punya. Ya kan? Berserah? Iya. Maka setiap bayangan kami sejauh itu sudah bisa dimengerti? Sudah. Nah, bila sudah, maka kalau ada pertanyaan disilakan. Kalau tidak ada, kita buat kelompok, ya. Nah, baik, berhubung karena tidak ada, maka kita buat kelompok ya. Ya, Pak. Sesuai dengan jumlah kalian ini ada 27 orang. Jadi kita bagi 5 kelompok aja deh, 5 orang dalam satu kelompok. Coba dengarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 Ameriana Telambanua, Adrianus Nduru, Desra Bene, dan Mifa. Tugas kelompoknya adalah saya sudah buat di LKPD. Nah, ini LKPD kita nanti ya, Dek. Ini sudah ada LKPD kita buat. Dan kelompok 1 ini ya, mengajarkan, mempresentasikan nanti apa yang dimaksud dengan kedaulatan. Dan kelompok 1 nih, mana kelompok 1? Nih. Kelompok 2, dengan kami ada yang sudah siap? Dari kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Sudah. Kelompok 2 juga sudah siap? Sudah. Siap. Silakan dipresentasikan di depan. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami untuk menyampaikan apa yang sedang diskusikan. Oleh sebab itu kami meminta diskusi berbatas adat dengan lebih dahulu terima kasih saya dan sekalian Shalom. Saya yang terhormat, Bapak Penasihat Studi yang berada di tempat ini dan terlebih kepada teman-teman semua. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Raya sebagai moderator dan saya melatih sebagai
terbatas oleh kekuasaan lain. Apabila pelaksanaan terbatas, kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuasaan tertinggi. Sifat kedaulatan itu tidak terbatas, yang berarti meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara tanpa kecualian. D. Tunggal bulat atau tidak terbagi-bagi. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Sifat kedaulatan itu tidak terbagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi kepada beberapa badan tertentu, sebab dalam hal ini akan timbul pluralisme atau keadaan masyarakat yang majemuk di dalam kedaulatan. 3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan yaitu mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di dalam semesta berasal dari Tuhan. Yang dimaksud dengan teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Negara sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara. 4. Siapa saja tokohnya? Tokohnya adalah pelopor teori kedaulatan Tuhan, antara lain adalah Agustinus, Thomas Aquino, dan Franz Julius Stahl. 5. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu? Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu adalah beranggapan bahwa kehidupan bernegara dapat teratur dengan baik. Sebaiknya kekuasaan dibagi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yudikatif. Ya, yudikatif. Cukup sekian hasil pemaparan kami. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, tidak mendengarkan persilakan. Nah, baik, kalau ada pertanyaan, silakan. Saya dari kelompok 2. Nama saya Aldevius Dulu. Bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Ya, apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Silakan ditanggapi kelompok. Jangan segan-segan, ada saja sikap habis. Ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan yaitu mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat dalam semesta berasal dari Tuhan. Yang dimaksud dengan teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa, dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersama dengan berdirinya negara. Ya. Baik. Bagaimana Terima. Ya, baik, terima kasih. Silakan lagi kalau ada pertanyaan. Berikan kesempatan, silakan. kami dari kelompok 4 bersama cenderung bertanya dengan kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Ya, silakan ditanggapi. Apa yang dimaksud dengan
langsung tanggapi. Moderator. Baik, pada program saya dari Besarkan suaranya. Yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang dijalani berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Oke, ya. Baik. Kalau kedaulatan Tuhan, bahwa kekuasaan negara itu lebih besar dari semuanya dari Tuhan. Ya. Itu semuanya dari Tuhan. Tidak ada yang lebih besar di dunia ini, di negara ini selain teori Tuhan atau kekuasaan Tuhan. Begitu juga dengan teori kenegaraan, bahwa letak kekuasaan itu berada di tangan kenegaraan. Itu ya, semuanya sudah dihandle oleh negara, itulah kekuasaan. Nah baik, silakan tutup kelompok 1. Untuk kita lanjutkan kepada kelompok 2. Baik, demikian kemarin diskusi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang mohon dimaafkan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih ya Allah. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah baik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan beri tepuk tangan dulu. Baik, demikian kelompok 2 yang begitu baik ya memaparkan hasil diskusinya, dan beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan bawa dengarkan, saya coba ulas kembali materi kita. Perlu kamu ketahui tadi ada menarik ya, bahwa teori kedaulatan Tuhan. Ada teori kedaulatan Tuhan itu bahwa semua kekuasaan di negara ini lebih tinggi atau berasal dari Tuhan. Nah, dan begitu juga tadi ada teori kedaulatan negara. Coba dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Baguskan tempat dudukmu. Ya. Teori kedaulatan negara, bahwa kekuasaan itu seutuhnya berada di tangan negara itu sendiri. Sudah? Sudah. Kemudian perlu kamu ketahui bahwa kita menganut negara Demokrasi. demokrasi. Pemilihan yang dilakukan secara langsung dan umum. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, baik adik-adik, sebelum kita lakukan penutupan pada materi ini, mari kita lakukan dulu yang menjadi rangkuman materi kita pada hari ini yang telah kita pelajari. Nah baik, silakan kita lakukan rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita ini? Silakan disampaikan. Siapa namanya? Saya Servan Raya. Ya, silakan. Kesimpulan dari materi kita adalah kedaulatan. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau Coba dengarkan dulu. kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu, akan kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara. Ya, itu adalah kedaulatan itu bahwasanya kekuasaan yang tertinggi dari seorang yang berasal dari negara itu sendiri. Itulah tadi dari rakyat. Berikut siapa lagi? Silakan. Siapa namanya? Saya Firman Raya. Ya, silakan. Mencari dokumen dalam materi kita adalah pelaksana kedaulatan di negara Indonesia. Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara itu adalah DPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, HY, dan MK. Nah,
biasa. Itu tadi lembaga negara kita perlu kamu ketahui bahwa ada presiden, ada MPR, ada DPR, DPD, MK, dan yudikatif. Itu lembaga negara kita. Jadi itu anak-anak kami, itu yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini, dan yang menjadi tugas, silakan tugas kita ditulis untuk diserahkan minggu depan. Tuliskan contoh. Tuliskan beberapa contoh. Tuliskan beberapa contoh. Sudah? Kedaulatan yang kamu ketahui. Kedaulatan yang kamu ketahui yang ada di lingkunganmu. Nomor 2. Tuliskan apa tupoksi dari setiap lembaga negara tersebut. Tuliskan apa menjadi tupoksi dari setiap lembaga negara tersebut. Sudah? Sudah? Sudah. Nah, baik, coba dengarkan. Itu tugasnya diserahkan minggu depan, jangan lupa, ya. Iya, Tugasnya Pak. diserahkan minggu depan, jangan lupa. Untuk itu nanti pulang dari sekolah dikerjakan di rumah. Sudah. Nah, baik, anak-anak kami, sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Nyanyi dan doa. Kepada petugas disilakan. Pimpin kita nyanyi dan doa. Silakan. Silakan. Petugas hari ini tadi, petugas yang tadi, silakan. Silakan. Ya. Silakan. Baik, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi. Silakan bernyanyi. Berdiri semua. Bernyanyi kita dengan dia panggil nama saya. 3 ya. kasih dan silakan pulang. Ingat tugas kita minggu depan diserahkan. Itu anak kami. Demikian pertemuan kita pada hari ini dan harap tugasnya minggu depan jangan lupa bawa daun diserahkan. Demikian, selamat siang. Selamat